Pengelola situs pornografi anak dengan 120.000 koleksi video mesum membantah turut membuat video mesum anak-anak. Kejahatan online masih mengancam jutaan anak Indonesia, salah satunya pelaku pedofilia online lewat jejaring media sosial. Bagaimana kita menangkalnya? Ya, selamat malam pemirsa. Dua informasi tadi akan menjadi sajian utama Suara Anda edisi Rabu 26 Februari 2014. Saya Zelda Safitri dan Suara Anda tentunya juga kami nantikan melalui nomor telepon 021583022 dan Twitter @suaraandaonline. Dan malam ini kami akan membahas topik bahaya penyebaran pornografi di internet bagi anak-anak. Dan inilah Suara Anda selengkapnya. Pengelola 3 situs online pornografi beromset ratusan juta rupiah ditangkap Direktorat Cybercrime Bareskrim Mabes Polri. Polisi menemukan lebih dari 100 video melibatkan anak-anak Indonesia sebagai aktornya. Pelaku membantah turut membuat video mesum anak yang tercantum dalam situsnya. Kalau buat website iya, cuma kalau bikin video pornonya enggak. Apalagi secara live. Saya hanya nempelin website orang dan saya juga nggak tahu website yang punya website itu siapa, saya nggak tahu. Inilah Deden Marta Kusuma, seorang sarjana ekonomi yang mengelola 3 situs porno yang memuat lebih dari 120.000 video mesum. Senin lalu, pria berusia 28 tahun ini ditangkap di sebuah rumah kos di kawasan Cicendo, Bandung, Jawa Barat. Setelah diidentifikasi polisi, ditemukan lebih dari 100 video yang melibatkan anak-anak Indonesia yang masih berada di bawah umur. Ada indikasi video tersebut sengaja dibuat dan juga dibuat dengan paksaan. Deden telah menjalani bisnis online pornografi anak sejak 2012. Untuk dapat menikmati akses situsnya, pelanggan harus memilih paket antara Rp30.000 hingga Rp800.000. Dari hasil mengelola 3 situs online ini, Deden meraup omset 100 juta rupiah per tahun. Penyidik masih terus melakukan penyelidikan mengenai keterlibatan pihak yang menyediakan video-video tersebut dan mencari pemeran asal Indonesia. Pelaku-pelaku yang ada di dalam itu orang Indonesia bukan, kemudian pembuatannya di dalam negeri atau di luar negeri, dan siapa yang membuat atau mensuplai video-video porno ini kepada yang bersangkutan. Upaya pemerintah melakukan perang terhadap pornografi terus dilakukan, apalagi semakin banyak aksi pornografi yang melibatkan anak-anak sebagai korbannya. Dari Jakarta, Fahirma, Metro TV. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini sudah hadir bersama kami Brigjen Pol Arief Sulistianto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, dan Bapak Doni BU, seorang pemerhati internet. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam kepada Pak Doni. Terima kasih sudah bergabung di sini. Dan pemirsa juga Anda dapat berpartisipasi aktif melalui nomor telepon 021583022. Nah, kita akan ke Pak Arief terlebih dahulu. Pak Arief, apakah memang kasus Deden ini yang pertama kalinya diungkap kepolisian? Untuk kasus Deden ini sebetulnya bukan pertama kalinya kepolisian mengungkap. Memang agak sulit mengungkap perkara-perkara cyber yang kaitannya dengan chat pornografi online. Sebelumnya kami juga sudah melakukan penangkapan terhadap pelakunya langsung, itu atas informasi dari jaringan kerjasama kami dengan kepolisian internasional. Bahkan kami tahunya dari FBI, diinformasikan kepada kami, akhirnya bisa dilacak. Kebetulan media sosial yang digunakan pada waktu adalah Facebook. Nah, kalau yang sekarang ini berbeda, si pelaku ini menyebarkan dengan membuka satu situs secara online, kemudian menawarkan kepada kliennya dengan membayar, dan akhirnya dia memberikan kode-kode tertentu. Sebetulnya pelaku tindak pidana seperti ini nih, apakah memang dikuasai oleh hanya sejumlah kecil kelompok-kelompok tertentu atau memang sporadis? Nah, ini belum bisa diidentifikasi secara keseluruhan ya, karena dari beberapa pengungkapan ini masih pada pengelola situs saja. Oleh karena itu, seperti saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu, memang kami baru berhasil menangkap pengelola situsnya. Target yang ingin kami ungkapkan adalah siapa sih sebetulnya yang memproduksi adegan atau video-video dengan adegan-adegan yang pornografi, porno, dan bahkan ada yang memanfaatkan
pemerannya itu adalah anak-anak. Sudah terungkap belum? Belum. Akan mengarah ke situ? Iya, ada... targetnya adalah ke sana, tetapi saya menyadari ini cukup sulit untuk mengetahui identitasnya, mengidentifikasi ini orang Indonesia atau bukan saja. Kenapa sulit, Pak? Karena ini yang kita perlu lihat adalah video, kemudian videonya kualitasnya adalah 3GP dengan direkam menggunakan handphone, dan kita belum tahu tempus pembuatannya itu waktunya kapan. Oke. Waktunya kapan, sehingga apakah tahun ini, 2 tahun yang lalu, atau 5 tahun yang lalu, sehingga mungkin kondisi orang-orang yang berperan di situ sudah berbeda dengan sekarang. Pak Doni, apakah artinya dengan terungkapnya kasus ini, situs-situs pornografi yang sebelumnya memang sudah diblokir oleh Kemenkominfo ini, artinya pemblokiran ini memang tidak efektif, tidak berjalan? Gini, sebenarnya ini bukan, tidak ada kaitannya langsung dengan pemblokiran atau dengan peran pemerintah dalam masa pemblokiran. Kami kebetulan di ISTO ini sedang membantu menangani satu kasus yang real. Makanya tadi saya senang sekali bisa ikut acara, nanti Bapak ingin ngobrol sebenarnya dengan Bapak Kepolisian. Jadi ada satu kasus begini, ada seseorang yang mengaku dokter di Facebook, dan kemudian dia berkomunikasi dengan seorang anak SD, ya, bicara tentang kesehatan alat reproduksi, apa itu menstruasi dan segala macam. Dan kemudian mereka saling berdialog, dan kemudian oke, kalau gitu kamu pengen tahu apa namanya menstruasi yang sehat, coba lihat ukuran payudaranya seperti apa dan segala macam. Sampai kemudian si anak ini mengirimkan foto telanjangnya, dan setelah kita karena si ibunya, orang tuanya kemudian minta tolong kami, dan kami datang ke kota itu, dan kami ngobrol, ternyata dengan gurunya, dengan orang tuanya, ternyata korbannya dalam satu sekolah itu sudah ada 4. Pelakunya sama? Pelaku yang sama. Fotonya disebar, foto anak-anak SD kelas 5, kelas 6, dan kita tes lagi, ternyata bukan sekali yang pertama dia melakukan itu. Jadi ada banyak lagi korban-korbannya. Pak Arief, mungkin ini bisa ditindaklanjuti, ini merupakan sebuah informasi yang penting. Tapi betulkah Pak Doni memang sulit melacak siapa sebetulnya pelaku yang merekam video ini? Sulit sih tidak, tapi butuh waktu. Karena memang kemudian kita coba membantu teman-teman di waktu itu dengan Polda di Jawa Timur. Tapi memang butuh waktu juga, karena pada saat dia mengakses internet atau kemudian itu bisa kelihatan nomor IP address-nya kalau di internet, ya. Walaupun IP address bisa diacak juga. Walaupun IP address bisa dilacak, makanya kita bilang karena butuh proses. Tapi palingnya sudah ada satu, oke, ini IP address-nya di sini, oke, nomor teleponnya misalnya yang dipakai ini dan segala macam. Tapi IP address-nya sebenarnya sudah bisa kita dapatkan, dan sudah kita bisa bantu misalnya ke teman-teman dari Asosiasi Pendengar Jasa Internet Indonesia misalnya, itu juga sudah sangat membantu. Bahkan uploadnya misalnya ke salah satu forum online terbesar di Indonesia, mereka upload ke situ foto-fotonya, itu langsung ketahuan, oh ternyata dari IP ini. Tapi memang untuk mengejarnya butuh proses, mungkin butuh waktu, atau juga mungkin butuh prioritas dari teman-teman dari kepolisian. Nah, prioritasnya bagaimana Pak Arief dari teman-teman di kepolisian? Ya, jelas ini merupakan satu prioritas bagi kami, karena ini menyangkut masa depan anak-anak kita, menyangkut moralitas anak-anak kita. Sehingga saya menjadi tugas para penyidik nanti untuk bisa mengungkapkan sebetulnya siapa sih sebetulnya memproduksi ini. Dan sekali lagi ini tidak mudah gitu ya, karena harus melalui satu proses. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Bukan berarti tidak mungkin. Oke, kita dengarkan dulu suara dari pemirsa. Ada Pak Edi di Jepara. Selamat malam Pak Edi. Oh iya, selamat malam. Silakan Pak Edi. Ya, selamat malam semua. Memang di Indonesia sendiri saat ini, saya sendiri dari Jepara, nama saya Edi Wisomo, ketua dari organisasi penanggung AIDS MIDH, IPA, Masyarakat Indonesia Peduli AIDS. Jadi sangat miris sekali tentang pornografi di Jepara, mungkin apalagi di kota besar. Jadi kasus yang kita temukan di Jepara saja itu banyak sekali terjadi penyimpangan perilaku seksual mulai dari anak dan apa penyebabnya Pak menurut Anda? Menurut saya nomor satu adalah karena nomor satu dari website atau dunia telekomunikasi tidak, justru menurut saya kenapa dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan kita saat ini, anak-anak kita itu justru digiring menjadi anak yang bersifat sekuler, hanya cinta
duniawi kebendaraan. Jadi pendidikan yang sifatnya tidak moral itu sekarang cukup jarang sekali kita temui. Jadi nilai-nilai agama dan moral begitu ya Pak ya yang sebenarnya kurang. Jadi yang kita temui makanya terjadi degradasi moral dari anak-anak kita. Baik, Pak Edi di Jepara. Terima kasih untuk telepon Anda malam hari ini. Selamat malam. Dan pemirsa, suara Anda masih akan kembali sesaat lagi. Anda tentunya dapat menghubungi kami di 02158322 untuk menyuarakan pendapat Anda terkait topik malam ini, atau Anda juga bisa tweet kami di @suaraandaonline. Kami kembali sesaat lagi. Dulu aku juga limited edition. Pakai yang begini. Langsung deh keluar. Untung ada WRP. Udah enak, bernutrisi, efektif lagi. Sekarang aku bisa pakai baju apa aja. Lihat nih. Wes, hebat. Mahal tuh. Makan hemat aja ya. Hebat. Caranya gimana ya? Hebat. Musim hujan. Gerah sumpek saat hujan. Itu gerah dalam. Minum Coolant. Cepat melancarkan sirkulasi tubuh. Pulihkan kesegaran. Coolant, badan sejuk aktivitas lancar. Aquaproof? Itu kan bukan Aquaproof. Beli ini, dapat hadiah. Bukannya ngirit, malah jadi nambah duit. Makanya pilih Aquaproof. Keindahannya teruji melindungi rumah Indonesia. Pilih Aquaproof. Saya Dia, asli Jember. Sudah di Malaysia 11 tahun. Berat rasanya meninggalkan keluarga. Hari ini saya senang bisa melihat mereka, walau hanya dari video. Juta orang Indonesia terpisah dari keluarga untuk bekerja di luar negeri. Jangan sia-siakan kebersamaan. Luangkan momen keluarga setidaknya 15 menit sehari. Tidak ada oli yang melekat pada mesin Anda seperti molekul pintar Castrol Magnatec yang selalu melekat dan melindungi sehingga keausan mesin berkurang secara signifikan. Castrol Magnatec melindungi sejak mesin dihidupkan. Kutemukan kenikmatan rasa kopi hanya di Luwak Arabica. Terbuat dari biji kopi Arabica pilihan. Menghasilkan produk yang berkualitas. Arabica, rahasia kenikmatan kopi Arabik. Kembali di suara Anda, dan saat ini sudah terhubung bersama kami seorang penelpon lagi dari Ciledug, Ibu Isya. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Mbak Fitri, Salda, Safitri, dan selamat malam Bapak narasumber, Pak Arif, sama Pak Doni. Ya, apa komentar Ibu melihat pornografi anak dan juga maraknya situs-situs pornografi ini beredar? Ya, kebetulan saya seorang psikolog, jadi saya menangani banyak kasus-kasus pemerkosaan ya. Jadi saya sangat bersyukur bahwa pengedar daripada situs porno ini sudah ditangkap ya. Jadi banyak orang tua yang stresnya membawa anaknya. Ada yang 5 tahun sudah diperkosa oleh tetangga depan rumah. Kemudian anak remaja ya, hanya melalui teman Facebook, dia diiming-iming mendapatkan BB, percaya ya, akhirnya diperkosa di suatu panti pijit dan banyak lagi, Mbak. Jadi saya sangat bersyukur ya, ini supaya dituntaskan ya. Saya prihatin karena banyak orang tua yang stres ya, anaknya sudah mengalami pemerkosaan begitu karena
gara-gara situs porno ini, Bu. Ya. Baik. Ibu Isyu, terima kasih untuk telepon Anda pada malam hari ini. Mungkin kita bisa bahas dari telepon yang sebelumnya dulu, dari Pak Edi. Pak Edi mengatakan bahwa ini juga salah satunya adalah akibat begitu mudah beredarnya gadget-gadget begitu ya. Juga termasuk kepada anak-anak. Bisakah memang gadgetnya disalahkan? Gadget dengan anak urusannya berbeda. Tapi orang tua kadang-kadang ingin memberikan fasilitas komunikasi kepada anak-anaknya supaya mudah untuk kontrol dan kemana mereka pergi. Tapi saya menyarankan silahkan memberikan gadget, tetapi diawasi kalau tidak bisa memberikan yang terbatas featuresnya. Kalau memang hanya untuk komunikasi SMS diberikan saja. Lalu nanti dia pinjam telepon temannya. Itu yang jadi masalah. Oleh karena itu memang harus diberikan pengarahan yang betul-betul intensif kepada anak-anak ini. Yang kedua, orang tua juga mengawasi. Di sisi lain juga bagaimana pengendalian masalah internet ini bisa diefektifkan supaya siapapun yang menggunakan internet itu harus jelas. Sekarang ini wewenangnya Kemenkominfo berarti? Ya, Kemenkominfo, kemudian ada internet service provider, termasuk yang berjualan di mall-mall itu kan banyak. Kita beli untuk akses internet, beli SIM card, kemudian tidak dilakukan filter siapa umurnya berapa. Itu asal isi juga bisa loh. Asal isi juga bisa. Jadi namanya siapa ABCD, alamatnya 1, 2, 3, 4 sudah bisa. Ini akan risikonya ketika terjadi masalah-masalah kejahatan di internet, maka akan sulit untuk melacak karena validitas identitas dari orang ini tidak dipertanyakan. bisa. Apakah mungkin Pak Doni melakukan hal ini? Bahwa memang setiap orang yang akan terkoneksi ke internet haruslah terverifikasi lah begitu. Ya, kita kan bicara berarti namanya model kontrol ya, pengawasan. Memang di satu titik kontrol atau pengawasan yang semakin ketat itu akan semakin mudah bagi orang untuk bisa diketahui. Tapi itu memang di satu sisi lagi akan bicara tentang sejauh mana privasinya itu kemudian itu akan tersentuh begitu. Karena kan. Itu artinya negara masuk ke ranah privat. Betul. Nah, memang sebenarnya memang kita perlu ada balance ya. Satu, memang perlu ada mekanisme seperti itu supaya tidak untuk menangkap orang jahat itu tidak sulit. Tapi tidak pula kemudian masuk ke privasi orang-orang yang sebenarnya baik-baik aja. Nah, salah satu mekanismenya sebenarnya juga lewat Kementerian Pendidikan Nasional dong. Kan ada Pak Anu ini kan sebenarnya Kominfo. Pak Menteri yang sekarang kan sebenarnya ada di Kominfo. Beliau tahu. Harusnya masuklah situ edukasi tentang bagaimana internet itu seharusnya dipakai oleh anak-anak dan segala macam. Masukkan itu sebagai bagian dari, nggak harus jadi pelajaran khusus, tapi dimasukkan pesan-pesannya tadi ke situ. Karena kalau yang kami tangani selama, kami kan STIO itu sudah dari 10 tahun. Kasusnya kurang lebih adalah masalah privasi, di mana anak itu tidak tahu batas-batas di mana dia boleh berbicara dengan orang lain. Bagian-bagian apa yang boleh dia foto. Kadang-kadang sekarang kita malah ada lomba selfie, foto selfie, foto itu ya. Oke, 1, 2, 3 kali, tapi lama-lama dia mungkin buka baju dan segala macam karena dia pikir kan cuma di gadget nggak ada yang lihat segala macam, tapi tiba-tiba dihack orang misalnya, dicuri datanya. Jadi edukasi tentang bagaimana menggunakan internet sejak dini. Itu peran orang tua dan itu vaksinasi, semacam vaksinasi. Jadi kalau memang ada intervensi dari orang jahat melakukan segala macam, mungkin ada niat orang jahatnya, tapi peluangnya kecil. Kita lihat dulu informasi berikut ini. Bapak-bapak, pemilik 3 situs pornografi online anak mengaku sedih saat mengetahui ada anak-anak yang masih usia sekolah menjadi aktor dalam video di situsnya. Dan berikut wawancara eksklusif kami dengan tersangka. Kita tadi lihat kalau misalnya banyak video yang pelakunya adalah anak-anak seperti itu. Nah, ini Mas sendiri melihatnya seperti apa, tidak terenyuh seperti itu, Mas? Ya sih miris. Ya miris. Mas sudah berkeluarga? Udah. Sudah ada anak belum, Mas? Belum. Nah, seandainya Mas, kalau misalnya pelaku dari video itu adalah orang yang Mas kenal, itu bagaimana perasaan Mas? Ya miris lah, kaget. Tapi itu bukan saudara saya, bukan. Nggak kenal. Ya, itu tadi sudah kita saksikan bagaimana pelaku mengaku ya memang miris gitu ya melihat hal-hal seperti ini. Pak Arief, sejauh mana
penyelidikan ini akan berlangsung dan apakah ada kemungkinan untuk mengenakan pasal-pasal yang lebih spesifik, pasal perlindungan anak misalnya terhadap tersangka? Iya, sebelum saya jawab itu saya tanggapi apa yang disampaikan Pak Doni yang masalah privasi ya. Harus bedakan privasi dengan registrasi, siapa yang akan mengakses. Sebetulnya saya kalau mau akses internet, dulu pada waktu awal-awal kita mendaftar Telkom, kan ditanya nama orang tua kita, nama ibu kita, dan lain sebagainya, sehingga tanggal lahir dan lain sebagainya. Ini untuk memudahkan kalau terjadi apa-apa terhadap saluran yang kita gunakan itu. Selama pemerintah atau regulasi ataupun siapapun yang mengatur masalah ini tidak masuk kepada ranah pribadi dia, tetapi data pribadi yang valid ini sangat diperlukan untuk mengendalikan itu, kontrol. Baik. Kemudian yang ditanyakan tadi kepada... Boleh dijawab di segmen berikutnya Pak? Ya. Kita harus jeda dulu sejenak, mohon maaf, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Anda bisa hubungi kami di 021583022. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga. Sampai Papa terkena diabetes, untuk pertama kalinya, saya tidak ingin seperti Papa. Keturunan diabetes, 6 kali lebih beresiko terkena diabetes. Tropicana Slim dengan 0 kalori. Kini, semua dapat menikmati manisnya hidup lebih lama. Tropicana Slim. Dengan ekstrak biji kopi yang memberikan energi, Ponspen menciptakan Energy Charge baru. Mengangkat kotoran dan minyak. Langsung membuat wajah cerah, berenergi. Energy Charge baru dari Ponspen. Get Recharge. Kutemukan kenikmatan rasa kopi hanya di Luwak Arabica. Dari biji kopi Arabica pilihan, menghasilkan produk yang berkualitas. Luwak Arabica, rahasia kenikmatan kopi Arabik. Tidak ada oli yang melekat pada mesin Anda seperti molekul pintar Castro Magnatek yang selalu melekat dan melindungi sehingga keausan mesin berkurang secara signifikan. Castro Magnatek melindungi sejak mesin dihidupkan. Heran, setiap hari minum Promen, energi saya semakin bertumbuh. Promen! Energi bertumbuh. Kok basah? Bocor ya? Tidak bocor kok. Aduh, bocor. Sekarang kita gunakan No Drop. Tenang, tembok sudah dilindungi oleh No Drop cat berlapis anti bocor. Yuk tidur. Loh, apa ini? Nah, kau. Sedia No Drop sebelum hujan. Saya Dia, asli Jember. Sudah di Malaysia 11 tahun. Berat rasanya meninggalkan keluarga. Hari ini saya senang bisa melihat mereka, walau hanya dari video. Juta orang Indonesia terpisah dari keluarga untuk bekerja di luar negeri. Jangan sia-siakan kebersamaan. Luangkan momen keluarga setidaknya 15 menit sehari. Ya, kembali di suara Anda. Mungkin saya mulai dari Pak Arief dulu. Tadi kita sedang bicara soal pasal begitu ya ini, tapi saatnya sudah untuk closing statement. Apa yang ingin Anda sampaikan? Jadi masalah internet ini demikian juga masalah seluler. Ini merupakan masalah yang penting dalam kehidupan dunia maya yang bisa diakses oleh siapapun
Sehingga di sini perlu adanya satu kontrol, baik mulai dari orang tua, kemudian dari stakeholder yang lain, termasuk pemerintah, termasuk internet service provider, untuk betul-betul mengelola ini dengan memberikan pengawasan yang efektif. Di negara lain seperti apa sih Pak? Ketatnya kontrol ini? Contohnya di Singapura saja, kalau kita akan membeli nomor telepon harus fotokopi paspor, identitasnya selengkap-lengkapnya. Kalau kita di sini seperti saya katakan tadi, ya siapa saja bisa dengan identitas yang nggak jelas. Ini sangat bahaya ketika terjadi fraud, sulit untuk dilacak gitu. Oke, Pak Doni silahkan. Ya, saya sepakat. Jadi memang perlu ada aturan. Jadi perlu ada aturan di mana sebenarnya kita semuanya seluruh dunia sepakat. Bahkan saya 110% sepakat bahwa pada saat bicara keselamatan anak, ini privasi harus pada di posisi yang harus bisa dikalahkan. Karena pada bicara keselamatan anak dan segala macam, kita harus tahu siapa yang melakukan kejahatan terhadap anak di online. Kita nggak bisa lagi bicara bahwa ini kan privasi dan segala macam. Itu malah saya bilang harus diabaikan. Jadi yang paling penting sebenarnya sekarang adalah gimana kita bisa duduk bareng. Supaya ini keselamatan anak kita di internet secara online. Ini sebenarnya juga bukan saja perannya Pak Polisi, bukan saja perannya civil society atau government. Semua orang tua itu sebenarnya ada di ujung. Dan yang tidak kalah penting juga meningkatkan awareness orang tua bahwa kan orang ini sudah gawat, ini sudah sampai tahap seperti ini, kasus-kasusnya seperti ini, orang tua juga harus paham. Karena orang tua barangkali cuma ya itu kan nontonnya cuma di TV doang segala macam. Ya tunggu aja sebentar lagi anaknya kena. Amit-amit ya, tapi tunggu aja atau saudaranya kena. Gampang kok internet itu nyari korban. Baik, Pak Doni dan Pak Arief, terima kasih untuk waktu Anda dan kehadiran Anda di Suara Anda. Selamat malam. Dan pemirsa, hampir 20.000 anak di seluruh dunia diklaim pernah mengalami eksploitasi seksual. Bermacam-macam modus dihalalkan agar anak-anak mau memenuhi keinginan si pelaku. Informasi ini akan menutup Suara Anda hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok. Ini adalah wajah seorang anak perempuan berusia 10 tahun yang digunakan sebagai simbol kampanye melawan tindakan pedofilia di internet. Adalah Terre Homes Nederland, sebuah organisasi perlindungan hak-hak anak di Belanda yang berhasil mengungkap jaringan pelaku pedofil yang menggunakan sarana kamera web melalui chatroom situs media sosial. Setelah melakukan operasi untuk menjebak para pedofilia selama 10 minggu, organisasi ini berhasil menjebak 20.000 pengguna internet dari 71 negara yang merupakan predator terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual mereka. Dari 20.000 pelaku pedofilia itu, 1.000 diantaranya menawarkan sejumlah uang pada korbannya agar mau memperlihatkan bagian tubuh yang vital melalui kamera web. Berdasarkan penelitiannya, sebanyak 18.887 atau hampir 20.000 anak di seluruh dunia telah menjadi korban eksploitasi seksual di internet. Melihat fenomena ini, Komnas Perlindungan Anak mendesak Miliki hunian eksklusif dan investasi terbaik di lokasi strategis Bandung. 5 menit dari gerbang tol Paster dan Bandara Hussein Sastra Negara. Gateway Paster Apartemen dilengkapi fasilitas bintang 5, lagun terbesar di Bandung, dan konsep mini superblok. Nikmati kenaikan nilai investasi hingga 35% per tahun. Hubungi 022 9168 5888 Gateway Paster Apartemen. Persembahan Binakarya Propertindo Group dan Istana Group. Menuju Headline News bersama Mau Woods juga? Woods. Saat tahap menyerang, saatnya Woods Peppermint. Tenggorokan lega beneran. Woods kan? Woods, solusi tenggorokan. Dipersembahkan oleh Woods. Mau Woods juga?
Woods. Saat menyerang, saatnya Woods Peppermint. Tenggorokan lega beneran. Woods kan? Woods, solusi tenggorokan. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kasus dugaan pencucian uang adik Gubernur Banten Ratu Atut Khosyah, yaitu Tubagus Heri Wardana atau Awan, semakin banyak melibatkan selebritis. Hari ini ada model Reni Yuliana yang diperiksa KPK selama 6 jam terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang. Untuk informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Aisyah Miadinar dari gedung KPK. Aisyah, apa alasan penyidik KPK memeriksa Reni? Wahyu, hingga saat ini dari pihak KPK masih belum mengkonfirmasi apa alasannya untuk memeriksa dari para artis Reni, dan khususnya untuk hari ini Reni Yuliana. Dan dalam konferensi pers yang digelar oleh juru bicara KPK, Johan Budi pun Johan hanya menyatakan, hanya mengkonfirmasi adanya pemeriksaan tambahan atas nama Reni Yuliana sebagai saksi untuk tersangka kasus tindak pidana pencucian uang, yaitu Tubagus Heri Wardana. Dan Reni tiba di gedung KPK sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dan tidak berkomentar apapun kepada para wartawan meskipun telah diberondong pertanyaan mengenai hubungannya dengan Tubagus Heri Wardana. Dan pemeriksaannya selesai sekitar pukul 4 sore dan ia juga tidak berkomentar apapun terkait dengan hasil pemeriksaannya ini. Dan menurut penelusuran yang dilakukan oleh tim Liputan Metro TV, Reni diduga telah menerima sebuah mobil mewah Mercedes-Benz. Namun Reni diduga juga telah menjual mobil tersebut dan hingga kini ia tidak memiliki mobil tersebut. Dan dengan Reni, sehingga saat ini ada 4 artis yang diperiksa terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Di antaranya adalah Jennifer Dan, Rebecca Riman, dan juga Catherine Wilson. Pertanyaan, Mbak. Dikit aja, Mbak. Mbak pernah berkonsultasi sama Mas Hadia di sana, Mbak? Demikian, Wahyu kembali ke studio. Aisyah Miadinar dari Gedung KPK, Jakarta. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian Headline News kali ini. Sesaat lagi Anda bisa saksikan program Mata Najwa. Sampai jumpa. Reputasi lo udah sampai di mingguan. Dipersembahkan oleh 2 tahun setelah bersama, saya sudah ingin mundur. Ketika menginjak tahun 2011, tahun keempat itu, saya merasa ruang gerak saya sebagai wagub tidak ada. Kalau saya banyak berteriak saat itu tentang hal-hal yang tadi sedikit menjengkelkan begitu, tentu akan menambah kegaduhan. Tidak boleh ada nahkoda di dalam satu kapal, tidak boleh ada 2 kepala dalam satu pasukan, tetap aja wakil. Nasihat saya bagi calon-calon wakil, ini sejak awal sadarilah bahwa posisi wakil itu dalam bahasa sederhananya adalah banserot. Jangan rebutan sesuatu. Kalau kita nggak punya kepentingan, saya kira ya kita akan rukun-rukun saja. Kalau gubernur lebih hebat, ya wajar dong dia nomor 1. Jadi kalau seorang wakil merasa mau mengalahkan gubernur, menurut saya itu lucu gitu loh. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa.
Kepemimpinan tak bisa sendirian. Wakil pemimpin berhak punya peran. Mereka memang dipilih bersama dan wakil ikut berjasa saat pilkada. Egoisme kepala daerah bisa membuat wakilnya gerah. Memang perlu berbagi porsi, tapi harus sadar posisi.